السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'du, rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahamah, kita kembali bertemu dalam kajian kitab Nurut Duja min Aqidati A'immatil Huda. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan secara panjang lebar sikap para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang pertama terhadap hadithul jariyah. Telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa jika hadithul jariyah riwayat Ainallah dimaknai secara zahirnya, maka para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah mengatakan zahirnya menyalahi riwayat-riwayat yang lain. Jadi jika riwayat Ainallah dimaknai secara zahirnya, Ainallah di situ dimaknai secara zahirnya, pertanyaan tentang tempat bagi Allah Subhanahu wa taala, jika dimaknai secara zahirnya, maka ada dua pengandaian. Jika diandaikan riwayat-riwayat yang telah kita sebutkan itu mutasawiyah fil quwwah, jika diandaikan riwayat-riwayat itu sepadan dalam kekuatannya, maka riwayat-riwayat hadithul jariyah itu dianggap mudtarib, karena sama tingkat kekuatannya, tidak bisa dikompromikan antara sekian banyak riwayat itu sehingga riwayat semuanya itu gugur, karena dia mudtarib sanadan wa matnan, dan al-hadithul mudtarib itu termasuk salah satu macam hadis dhaif. Sedangkan jika diandaikan bahwa riwayat-riwayat itu ghairu mutasawiyah fil quwwah, tidak sepadan kekuatannya, maka para ulama mengatakan riwayatu Ainallah mukhalifah lil usul, mukhalifah lil mutawatir. Ya, karena itu dia dihukumi riwayat marjuhah, riwayat yang tidak unggul. Sementara riwayat yang unggul, riwayat yang kuat, ya, adalah riwayat Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad, Al-Imam Ad-Darimi dan lainnya, Al-Bazzar, bahwa riwayat yang kuat di antara sekian banyak riwayat-riwayat hadithul jariyah adalah riwayat at-tashhadina alla ilaha illallah qalat na'am, atashhadina anni rasulullah qalat na'am, qala atu'minina bil ba'thi ba'da al-maut qalat na'am, qala atiqha. Jadi riwayat ini riwayat yang rajihah, ya, sementara riwayat Ainallah riwayat marjuhah, ya, sehingga dan ini kenyataannya memang antar beberapa riwayat ini tidak sama kekuatannya. Riwayat yang paling kuat, ya, yaitu riwayat at-tashhadina alla ilaha illallah, karena dia riwayat yang muwafiqah lil usul, riwayat yang sesuai dengan prinsip-prinsip keyakinan dalam Islam, riwayat yang sesuai dengan hadis mutawatir, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Hadirin rahimakumullah, itu kesimpulan materi yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan. Kemudian di antara yang menguatkan, ya, penilaian bahwa hadithul jariyah riwayat Muslim ini dhaifah, marjuhah, mukhalifah lil usul, ya,
mukhalifah lil mutawatir, ya, bahwa kalimat aina Allah ini mushtarakah bainal yahudi wan nasara. Kalimat aina Allah, Allah atau kalimat fis sama, Allahu fis sama, ya, kalimat Allahu fis sama, keyakinan bahwa Allah bertempat di langit, ini sama-sama diyakini oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, bahkan Fir'aun mengatakan Allah fis sama. Ya, jika memang kalimat Allah fis sama dikatakan oleh Yahudi, dikatakan oleh Nasrani, bahkan Fir'aun, mana mungkin kata atau kalimat Allahu fis sama menjadi tanda iman dan Islam seseorang? Jelas itu sesuatu yang tidak mungkin. Ya, kemarin sudah kita singgung bahwa sepanjang dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari mulai saat beliau diangkat menjadi Nabi sampai beliau meninggal, tidak pernah sekalipun terjadi bahwa Nabi menjadikan tolak ukur keimanan dan keislaman seseorang mengucapkan kalimat selain dua kalimat syahadat. Ya, dan ini yang ditunjukkan oleh hadis mutawatir, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku diperintah oleh Allah untuk memerangi orang hingga mereka bersedia bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Jadi dari awal sejarah dakwah Nabi sampai beliau meninggal, tidak ada ceritanya Nabi menghukumi seseorang muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian riwayat-riwayat para ulama mengatakan kecuali dalam peristiwa hadithul jariyah ini. Dalam peristiwa hadithul jariyah ini ada keganjilan bahwa zahirnya menunjukkan bahwa Nabi menghukumi budak itu muslimah dengan mengucapkan kalimat Allahu fis sama. Ya, maka para ulama mengatakan ini peristiwa sekali terjadi dan tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan 4 riwayat atau 5 riwayat hadithul jariyah itu. Nabi hanya mengucapkan salah satu dari 5 versi redaksi hadithul jariyah itu. Ya, kisahnya sekali terjadi. Ya, tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan 5 redaksi itu seluruhnya. Ya, makanya redaksi yang diucapkan oleh Nabi adalah salah satu dari 5 redaksi itu. Ya. Dan mana redaksi yang kemungkinan besar diucapkan oleh Nabi, yaitu redaksi atashhadina an la ilaha illallah, qalat na'am, qala atashhadina anni rasulullah, qalat na'am, qala atu'minina bil ba'thi ba'dal maut, ya, qalat na'am. Ini yang redaksi yang kemungkinan besar diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa tersebut. Kenapa? Karena ini yang sesuai dengan hadis mutawatir. Ini yang sesuai dengan al-ma'lum, ya, bitawatur, ya, yang diketahui secara mutawatir dalam sejarah dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menghukumi seseorang muslim kecuali dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, bukan kalimat lain. Sekali lagi, riwayat atau syahadina la ilaha illallah, ya, dan seterusnya, itu kemungkinan besar kalimat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa hadithul jariyah tersebut. Kenapa? Karena itu yang sangat dekat atau paling dekat, itu yang sesuai dengan hadis mutawatir, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Hadis ini hadis mutawatir, diriwayatkan dari sekitar 20 orang sahabat radhiyallahu taala anhum. Para ulama hadis seperti Al-Hafidz As-Suyuti dan lainnya menilai hadis ini adalah hadis mutawatir. Karena itu, ma khalafa al-mutawatir wa lam yaqbal
at-ta'wil fahuwa batil. Riwayat hadis ahad yang menyalahi hadis mutawatir dan tidak menerima untuk ditakwil, maka dia dipastikan batil. Ya, ini pertama yang menguatkan bahwa tidak mungkin Nabi menghukumi Muslim budak perempuan itu karena mengucapkan kalimat Allahu fis sama. Kedua, kita semua tahu hadis Jibril yang membahas tentang usulul iman as-sittah, prinsip keimanan yang 6. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Saat Jibril datang dan bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman dan ihsan. Saat Nabi menjawab pertanyaan Jibril tentang iman, maka beliau menyebutkan prinsip-prinsip keimanan atau pilar-pilar keimanan yang 6 itu. Dan di situ beliau tidak menyebutkan keyakinan Allahu fis sama, tidak ada. Ya. Kemudian ketiga, kalimat Allahu fis sama la tufidu tauhidan wa la tanfi syirkan. Kalimat Allahu fis sama itu tidak menetapkan substansi tauhid, tidak menafikan, menegasikan syirik sama sekali. Berbeda dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu jelas di situ kalimat la ilaha illallah fihi itsbat al-uluhiyyati atau fihi nafyul uluhiyyati an kulli ma siwa Allah wa itsbatuha lillahi ta'ala faqat. Ya, kalimat la ilaha illallah itu jelas mengandung tauhid dan menafikan syirik. Ya, karena makna la ilaha illallah, ya, nafyul uluhiyyati amma siwallah, menafikan sifat ketuhanan dari segala sesuatu selain Allah, wa itsbatuha lillahi ta'ala faqat, dan menetapkan ketuhanan bagi Allah Ta'ala semata. Ya, ma'al iqrar bi risalati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, disertai pengakuan syahadat kedua, maknanya pengakuan bahwa Muhammad adalah Nabi, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat jauh berbeda dengan kalimat Allahu fis sama yang la tufidu tauhidan wa la tanfi syirkah. Tidak ada menetapkan makna tauhid di situ, menafikan syirik tidak ada sama sekali. Ya, hadirin rahimakumullah. Ini penjelasan tentang sikap para ulama ahlus sunnati wal jamaah yang pertama terhadap hadis al-jariyah riwayat Muslim. Jadi sekali lagi, jika diandaikan kalimat Allahu fis sama, ya, riwayat aina Allah dijawab Allahu fis sama, ya, jika itu dimaknai secara zahirnya, lalu diandaikan riwayat-riwayat terhadap hadis al-jariyah itu mutasawiyah fil quwwah, sama kekuatannya, maka itu hadis al-jariyah dengan semua riwayat-riwayatnya adalah hadis muttarib la yuhtajju bihi, tidak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah karena dia muttarib, dan muttarib itu salah satu macam hadis dhaif. Jika dimaknai secara zahirnya, ya, kalimat riwayat aina Allah dijawab fis sama, jika dimaknai secara zahirnya dan diandaikan semua riwayat-riwayat itu ghairu mutasawiyah fil quwwah, tidak sama kekuatannya, dan ini faktanya, maka haditsul jariyah itu riwayat yang marjuhah, riwayat yang lemah, ya, sementara riwayat aina Allah dijawab fis sama itu riwayat yang lemah, sementara riwayat yang kuat, ya, riwayat yang rajihah adalah riwayat atashhadina alla ilaha illallah qalat na'am, atashhadina anni rasulullah qalat na'am. Sekarang kita jelaskan sikap para ulama ahlus sunnati wal jamaah yang kedua terhadap hadis al-jariyah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hadis al-jariyah riwayat Imam Muslim dengan lafaz yang disebutkan, katanya Nabi bersabda, bertanya kepada budak perempuan itu, aina Allah, dijawab fis sama,
Para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mengambil sikap kedua ini mengatakan hadis ini riwayatnya sahih. Namun maknanya harus ditakwil, tidak boleh dimaknai secara zahirnya. Ya, sehingga mereka mengatakan ainallah, maknanya ay ma mada ta'zimiki lillah. Ya, madza ta'taqidina fi qalbiki min at-ta'zimi lillah. Sejauh apa pengagunganmu wahai budak perempuan terhadap Allah? Sejauh apa tingkat pengagunganmu di hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dijawab fis sama ay 'alil qadri jiddan. Tinggi sekali derajatnya. Rafi'ul qadri jiddan. Tinggi sekali derajatnya. Apakah takwil semacam ini dibenarkan? Iya. Karena secara bahasa kata aina ya bisa digunakan dengan makna as-su'al 'anil makan, ya, bertanya tentang tempat, an makanil mas'uli anhu, ya, bertanya tentang tempat orang yang ditanyakan, ya. Misalnya kalau dikatakan aina fulan, ya, aina fulan, di manakah si fulan, ya, maka di sini maknanya apa? As-su'alu 'anil makan, ya, as-su'alu 'anil makan. Kata aina dalam bahasa Arab juga bisa digunakan untuk makna as-su'alu 'anil makanah, as-su'alu 'anil rutbah wal manzilah wad darajah, ya, pertanyaan tentang derajat, kedudukan, ya, seseorang. Jadi kalau dikatakan secara bahasa aina fulanun minal amir, aina fulanun minal amir, ya, bukan maknanya di mana tempatnya si fulan dengan dari amir, bukan. Tapi aina fulanun minal amir maknanya ma darajatu fulan, ma manzilatu fulan, ma martabatu fulan atau rutbatu fulan minal amir. Bagaimana tingkat kedekatan, kemuliaan si fulan, ya, dari amir, dari si penguasa itu. Juga digunakan untuk apa? Listi'alami al-farqi baina rutbatain, untuk mengetahui, untuk menanyakan tentang perbedaan antara tingkat dua orang, derajat perbandingan antara derajat dua orang, ya. Nah, jadi kata aina dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk as-su'al 'anil makan, juga bisa digunakan untuk as-su'al 'anil makanah, ya. Nah, jadi kan orang Arab itu sebetulnya menggunakan kata aina itu untuk ganti dari kalimat-kalimat yang jika tidak diganti dengan aina akan panjang, karena sebetulnya, ya, ketika orang Arab pengen bertanya tentang tempat seseorang, ya, bisa dikatakan ahuwa fil bait, ahuwa fil masjid, am fis suq, am fi makani kadza, ya. Jadi kalau tidak menggunakan aina maka akan panjang kalimatnya. Apakah si fulan di rumah, apakah si fulan di masjid, apakah si fulan di pasar. Nah, maka untuk meringkasnya dikatakan aina fulan, di manakah tempat si fulan, ya. Itu untuk makna pertama, lis-su'al 'anil makan. Kedua, lis-su'ali 'anil makanah, ya, tadi kita singgung ketika seseorang ingin bertanya tentang al-manzilah, ar-rutbah, ad-darajah, ya, maka menggunakan kata aina, seperti dalam kalimat aina fulanun minal amir, bagaimana tingkatan si fulan, kedekatan si fulan, kemuliaan si fulan menurut penguasa itu. Juga dikatakan listi'alamil farqi bainar rutbatain, untuk mengetahui perbedaan antara tingkatan dua orang. Aina as-suraya wa aina as-sara,
Ya, jauh tempatnya antara bintang Thuraya dengan bumi. Wa aina Muawi wa aina Ali. Jauh sekali derajatnya, tingkatannya antara Muawiyah dan Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Aina Muawi min Ali, aina Muawi wa aina Ali. Ini maknanya jauh, ya. Sangat jauh perbedaan derajat dan kemuliaan antara Sayyidina Ali yang merupakan minas sabiqina al-awwalin, termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, dan orang yang paling mulia keempat setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Nah, sementara Muawiyah masuk Islamnya belakangan, jauh dari masuk Islamnya Sayyidina Ali, dan perbandingan tingkatan keduanya itu sangat jauh. Ya. Kemudian ketika dikatakan fis sama, dalam bahasa Arab itu hal biasa, ma'ruf fi kalamil Arab. Ya, jika dikatakan fulanun fis sama ay rafi'ul qadar, ay 'alil qadar. Ya, tinggi derajatnya. Makanya salah seorang sahabat yang sekaligus seorang penyair, beliau mengatakan balaghna as-samaa'a majduna wa sana'una wa inna lanarju fawqa dzalika mazhara. Balaghna as-samaa'a majduna wa sana'una. Kejayaan kami, ketinggian derajat kami mencapai langit. Apa artinya mereka benar-benar terbang menuju atau mencapai langit? Tidak. Artinya mereka mencapai tingkat derajat, ketinggian, kedudukan, kemuliaan yang paling tinggi. Wa inna lanarju fawqa dzalika mazhara. Bahkan kami mengharap lebih tinggi dari itu, ya, yaitu dimuliakan oleh Allah dengan dimasukkan ke surga. Jadi dalam bahasa Arab jika dikatakan fulanun fis sama, itu sudah biasa, ya, dan maknanya rafi'ul qadri jiddan, tinggi sekali derajatnya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, ta'wil, ya, kalimat aina Allah dan ta'wil kalimat fis sama, ya, ini disebutkan oleh sekian banyak para ulama hadis, ya, di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Furak dalam kitab beliau Mushkilul Hadis, ya, dalam kitab beliau Mushkilul Hadis wa Bayanuhu, ya, beliau jelaskan makna aina, kemudian beliau juga jelaskan makna hadis al-jariyah. Begitu pula para ulama yang lain, para syurrahu al-ahadith, Al-Hafidh Ibnu Jauzi, Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, Al-Hafidh Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, ya, dalam kitab beliau Al-Qabas fi syarah Muwatta Malik Ibn Anas, Al-Imam Abdul Walid Al-Baji dalam kitab beliau Al-Muntaqa, ya, fi syarhi Al-Muwatta, Al-Hafidh As-Suyuti dalam syarah Sunan An-Nasa'i, dan lainnya. Jadi sekelompok para ulama menilai riwayat Muslim terhadap hadis al-jariyah yang berbunyi aina Allah, ya, dijawab fis sama, ini riwayat yang sahih, tapi maknanya tidak boleh dimaknai secara zahirnya, ya, karena secara zahirnya ini bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat, dengan keyakinan tanzih, prinsip keyakinan bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya, ya, sebagaimana sudah berulang-ulang kita jelaskan apa konsekuensi buruk dari keyakinan bahwa Allah Ta'ala bertempat di suatu tempat, di suatu arah, bertempat di atas arusy atau bertempat di langit, dan seterusnya. Hadirin rahimakumullah, ini materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya akan kita sebutkan syubhat, ya, golongan Wahhabiyah, ya, yang ngotot bersikukuh mengambil hadis al-jariyah dan memaknainya secara zahirnya. Akan kita sebutkan syubhat mereka dan akan kita
sertai dengan bantahan para ulama Islam terhadap syubhat mereka pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.